Permaisuriku. Saya yang mulia. Tahukah kamu, permaisuriku, putra kita sudah semakin nampak dewasa. Ada sesuatu yang saya rindukan dari kedewasaan putra kita. Maaf yang mulia, sekiranya apa yang dapat mengganggu pikiran suamiku ini? Sudah barang tentu, kita ini sudah semakin tua. Saya ingin sekali melihat putra kita memiliki pendamping hidupnya. Semoga Raden Jambat putra kita segera mendapatkan pendamping hidupnya. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan berupa tampan yang mulia. Hai pelayan, Hamba yang mulia. tahukah kamu bahwa anakku Raden Jambat sekarang telah dewasa? Iya yang mulia. Tuanku Raden Jambat telah menjelma menjadi seorang yang tampan dan bijaksana yang mulia. Tidak perlu. Saya ingin putraku segera memiliki istri. Maaf yang mulia, yang dimaksud adalah istri buat tuanku Raden Jambat. Benar, pelayan. Hamba yang mulia. Sekarang saatnya putraku Raden Jambat untuk segera memiliki pendamping hidupnya. Saya benar-benar minta maaf yang mulia, tapi saya punya ide. Mengapa kita tidak menempatkan Raden Jambat di pasukan kita? Saya akan siap menemaninya. Suamiku, jika tidak ada pasukan yang akan menemani putra kita, aku tidak akan membiarkannya pergi sendiri. Maafkan saya yang mulia. Bagaimana jika saya menemaninya dalam perjalanannya? Baiklah, tolong pelayan, jaga dia. Siap yang mulia. Maafkan saya, Ayah. Izinkan Raden Jambat pergi meninggalkan istana beberapa saat, Ayah. Jambat akan merantau ke negeri yang jauh untuk mencari tambatan hati. Mudah-mudahan saya akan segera kembali setelah mendapatkannya. Berdirilah anakku. Jelajahi dunia ini. Temukan istri yang baik dan bawa dia ke penyegaran. Ayahanda, Ibunda, saya mohon izin. Pergilah anakku, jaga baik-baik dirimu. Aku akan selalu berdoa untukmu. Setelah mendapat restu dari orang tuanya, Raden Jambat pun berperahu bersama pelayan. Hari demi hari berlalu, sampai mereka tiba di tepi lautan yang tak terbatas. Perahu yang menjadi nyawa Raden Jambat pun berlalu. Tak butuh waktu lama, mereka sudah sampai di sebuah tempat bernama Beringin Tanah Mayat, tempat yang digunakan untuk menguji kesaktian. Di tempat ini, mereka berhenti dan beristirahat. Kemudian, Raden Jambat tertidur di bawah pohon beringin. Dia bermimpi bertemu banyak gadis cantik. Satu demi satu gadis-gadis bergantian mendekatinya. Kemudian, dari sekian banyak gadis, ia terperanjat dengan sosok yang berbeda. Cantik, anggun, dan penuh kasih sayang. Raden berjabat tangan penuh kehati-hatian, dan kemudian Raden mencium tangan si gadis itu. Dan sebelum tangan gadis mendarat pada ciuman Raden, tiba-tiba Raden terbangun dan dalam posisi mencium tangan pelayan. Tuanku, tuanku, bangun tuanku. Bibi, apa yang kamu lakukan? Di mana gadis itu? Maaf tuanku, Tuan Raden sepertinya bermimpi. Tidak ada orang lain di sini, hanya kita berdua tuanku. Oh, maafkan aku, Bibi. Saya tidak mengerti. Kejadian tadi nampak nyata adanya.
Banyak gadis-gadis yang mengelilingi aku, Bibi. Tetapan mereka seperti para bidadari dalam dongeng itu. Tidak ada orang lain di sini, hanya kita berdua, tuanku. Bibi, kira-kira wanita seperti apa yang cocok buat jambat? Apa ada yang mau ya, Bibi? Ya jelas banyak yang mau, tuanku. Lihat paras tuan yang tampan, cerdas, dan penerus tahta kerajaan lagi. Bibi, ada gadis kecil, ramping dan ramah. Tubuhnya gemulai dan lincah. Keturunan batang hari 9, punya tahi lala di pipi kiri kanannya lagi. Cocokkah untukku ini, Bibi? Tuan, jangan ambil gadis itu. Gadis yang tidak bisa merawat diri, celaka menikah dengannya, bakal tidak dapat keturunan, Tuan. Bibi, sekarang saya tanya, tipe gadis apa yang cocok buat jambat? Sepertinya semua tipe sudah saya sampaikan, tapi tidak ada satupun yang cocok buat jambat. Maaf tuanku, tidak usah dikau bimbang ataupun ragu. Di depan sana tuan, ada kampus STKIP. Mahasiswi di sana, bak bidadari semua. Salah satunya yang tuan kenal, yaitu Putri Betik Hati. Ya, sekarang jambat ingat, Bibi. Sekarang mari kita cari Putri Betik Hati. Aku hanya menginginkan Putri Betik Hati, Putri Ratu Rebut Agung. Kemudian, Raden Jambat dan pelayan melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Raden Jambat dan pelayan sudah tiba di Simpang Laut 3. Mereka bingung memilih mana yang akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Di tengah laut, mereka melihat burung mitos memakan ranting. Lalu mereka pun bertanya kepada burung mitos tersebut. Hai burung mitos, tahukah kamu di mana caranya bertemu Putri Ratu Rebut Agung? Kalau itu maksudmu, jalan saja terus ke jalan yang kamu pilih tadi. Karena itu adalah jalan yang paling tepat untuk kalian lewati. Terima kasih burung mitos. Sungguh pria yang bodoh. Kalian aku tipu. Hai burung mitos, apakah kamu pikir kami tidak tahu Anda mencoba menipu kami? Sepertinya Anda mendengar apa yang saya katakan, bukan? Beraninya kamu, apakah Anda mencoba menipu kami? Oh, ayolah, bahkan kutu di bulumu saja bisa aku dengar. Jadi Anda semua memperhatikan kan? Baiklah, aku pergi. Setelah itu, Raden Jambat dan pelayan mulai mengayuh perahu untuk menyeberang jalan tengah Kemudian, Raden Jambat dan pelayan melanjutkan perjalanan. dan mengendarai perahu tanpa tujuan atau arah yang jelas. Tapi Raden Jambat bisa menemukan jalannya sendiri. Akhirnya mereka segera menuju ke hulu sungai, tempat mandi Putri Betik Hati. Ketika mereka sampai di hulu sungai, mereka turun dari perahu. Kemudian mereka beristirahat selama 2 malam. Namun menjelang malam ketiga, di tengah hari, Raden Stangkai Ali, salah satu tunangan sang putri, sedang mandi di sungai sambil melihat perahu Raden Jambat. Hei, siapa kamu? Berani menambatkan perahu di sini tanpa seizin saya? Hai kamu, berani putus tali perahu kita, aku akan menghancurkanmu. Kemarilah, lawan saya. Betapa kasarnya kamu. Hentikan, Bibi. Apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu keras. Kita adalah tamu di sini. Cukup ikat perahu kita dengan tali. Tapi tuanku, dia benar-benar menjengkelkan dengan memotong tali kita. Tuan, bisakah saya menendang tubuhnya? Baik, Bibi melawan dia. Pertarungan itu begitu sini. Sayangnya, Setangkai Ali dikalahkan dan berlari. Keesokan harinya, Raden Jambat dan pelayan pergi ke kampung untuk melihat-lihat.
Maaf, Ya, apa yang bisa saya bantu? di mana rumah Putri Betik Hati? Ya, benar. Silahkan masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raden Jambat. Saya berasal dari Punigaran. Tahukah kamu di mana rumah Putri Betik Hati? Putri Betik Hati adalah putri paling cantik hati yang pernah saya lihat. Sampai saat ini, belum ada yang bisa memenangkan hatinya. Betul, susah mendapatkan hati Putri Betik Hati. Saya lebih penasaran. Bisakah Anda menunjukkannya di mana rumah Putri Betik Hati? Raden Jambat dan pelayan mengikuti langkah penduduk yang mengantarkannya. Kemudian ia melihat seorang wanita parubaya yang tidak lain adalah ibunda sang putri Betik, yaitu Ratu Rebut Agung yang sedang duduk bersama pepadun. Mereka berbincang, dan kemudian Raden Jambat dan Ratu Rebut Agung sedang berjalan menuju kediaman Putri Betik Hati. Sesampainya di sana ia menemukan Putri Betik Hati sedang duduk di kursi dengan tatapan penuh kelembutan, pancaran sinar dan ekspresi menggoda. Senyumnya akan memikat pria manapun. Salam hormat Putri Betik Hati. Mohon maaf telah mengganggu Tuan Putri. Perkenalkan, saya Raden Jambat. Saya berasal dari Punigaran. Ada apakah gerangan Tuan datang kemari? Baiklah, akan saya sampaikan maksud saya datang kemari. Saya, Raden Jambat, putra mahkota dari Punigaran, datang kemari ingin melamar Putri Betik Hati untuk menjadi istri saya. Maaf Tuan Raden Jambat, saya adalah Putri Betik Hati, yang mana masyarakat luas telah mengetahui bahwa saya sudah memiliki banyak tunangan. Maaf Tuan Putri, maafkan atas kelancanganku ini. Saya tidak peduli Putri Betik Hati memiliki banyak tunangan. Yang pasti, saya hanya menginginkan Putri Betik Hati untuk menjadi istri saya. Karena melihat dari kecantikan dan kebaikanmu, saya yakin kamulah jodohku. Kemudian pelayan Tuan Putri nampak memberikan isyarat dengan anggukan kepala, seperti memerintahkan Tuan Putri untuk menerima pinangan tersebut. Tapi Tuan akan menikah denganku. Sudah barang tentu Tuan harus meminta izin dari orang tuaku. Baiklah, Tunggu, itu harus dilakukan dalam 1 malam. baiklah. Malam datang secara bertahap. Raden Jambat memulai kata-kata saktinya dan membakar dupa. Lalu tiba-tiba dia pergi ke rumah putri seperti guntur. Maaf, selamat malam. Siapa itu? Saya Raden Jambat. Oh, Raden Jambat. Masuklah. Jambat, apa yang kamu inginkan ketika kamu datang ke sini pada malam hari? Di sini, saya datang kemari untuk memberitahu Anda tentang perasaan saya terhadap putri Anda. Saya jatuh cinta dengan putri Anda dan ingin segera menikahinya. Apa? Beraninya kau berbicara seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda benar-benar mencintai putri saya, Anda harus melewati tantangan saya terlebih dahulu. Anda harus mengalahkan semua 40 tunangannya. Maafkan saya, Ratu. Saya tidak bermaksud kasar. Saya hanya ingin meminta izin, ingin meminang putri Anda untuk menjadi istri saya. Saya, Raden Jambat, siap menerima tantangan Ratu dengan hormat. Tunggu Ratu, apakah itu terlalu berat baginya untuk dibebani dengan tantangan Anda? Harap pikirkan baik-baik sebelum Anda memberinya tantangan ini. Tolong jangan khawatir. Saya hanya ingin mengukur kekuatannya. Saya harus memastikan seberapa jauh dia bisa melindungi putri saya. Raden Jambat dan pelayannya pergi ke negeri Tanah Mayat, tempat yang telah disepakati untuk tempat pertandingan. Raden Jambat siap menghajar 40 tunangan Putri Betik Hati. Saingan pertama adalah Raden Setakai Ali. Pertarungan dimulai dan Raden Jambat berhasil membunuh Raden Setakai Ali. Ketika mereka melihat temannya sudah mati, tunangan lain menunjukkan kekuatan mereka untuk mengalahkan Raden Jambat. Tak butuh waktu lama,
tunangannya pun tewas dibunuh Raden Jambat. Mereka kembali memastikan bahwa tunangan Putri Betik Hati tidak ada yang masih hidup. Kemudian Putri Betik Hati menerima pinangan Raden Jambat, dan Putri sebenarnya sangat senang dengan Raden Jambat, dan Putri sudah jatuh cinta di pandangan pertama. Kemudian mereka, Raden Jambat, Putri Betik Hati, dan pelayan pergi ke Punigaran. Sesampainya di Punigaran, mereka sudah disambut oleh warga dan anggota kerajaan. Ayah Anda, Ibunda, Jambat, apakah dia yang kamu inginkan? iya benar Ibunda, dia si Putri Betik Hati. Putraku, kamu membuat pilihan yang baik. Dia sangat sopan dan lembut. Warga negaraku, besok kita akan mengadakan pesta pernikahan putraku dan Putri Betik Hati.